Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, hari ini kita akan belajar tentang agen infeksius ya. Seperti yang kita ketahui, yang dinamakan dengan infeksi ya. Infeksi ini merupakan penularan dari agen ya, agen infeksi seperti yang sering kita dengar ada bakteri, virus, jamur, dan parasit. Dan penyebar luasannya juga bermacam-macam, bahwa ada yang dari secara langsung dan tidak langsung. Misalkan kalau secara langsung ya ketika kita memandikan pasien itu juga bisa menjadi proses infeksi ya. Kemudian kalau secara tidak langsung misalkan melalui benda, jadi benda apa yang sudah dipegang dengan orang si penderita kemudian kita pegang juga, nah itu secara tidak langsung. Ada lagi yang melalui droplet ya, jadi macam-macam pokoknya yang cara penularan dari infeksi agen ini ya. Bahkan di rumah sakit ini juga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi infeksi agen ini. Jadi kalau di fasilitas kesehatan malah dari satu pasien ke pasien lain ya, dari pasien ke petugas, dari petugas ke petugas. Nah itu tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi. Makanya kita sebagai tenaga kesehatan ya, walaupun kalian nanti masih praktek ya di rumah sakit bukan menjadi karyawan, tetap harus menjaga kesterilan, harus menjaga kebersihan ya, pakai skot, pakai sarung tangan. Itu kenapa ya? Untuk mengendalikan penularan infeksi ya, karena sangat mudah sekali kalau di rumah sakit kita akan mengalami infeksi nosokomial. Baik, selanjutnya kalau infeksi secara definisi ini merupakan salah satu masalah kesehatan yang dari waktu ke waktu terus berkembang ya. Infeksi merupakan penyakit yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain, dari hewan ke manusia, yang disebabkan oleh berbagai mikroorganisme. Mikroorganismenya apa saja ya, macam-macam, ada bakteri, virus, rickettsia, jamur, dan protozoa. Kemudian organisme ini dapat menyerang seluruh tubuh dan sebagian organ saja. Ini kalau menurut Gibson 96 ya. Dan mikroorganisme ini dapat dihambat atau dirusak menggunakan antibiotik, anti jamur ya. Ini maaf saya tidak menambahkan, tapi ini saya jelaskan ya, bahwa infeksi ini juga dapat dihambat ya dan dapat dirusak ya melalui apa? Melalui antibiotik. Jadi tergantung apa yang menginfeksi, agennya apa, itu baru nanti kita tahu penanganannya, dia harus diberi anti apa. Nah, kalau kita bicara tentang virus ya, virus ini kita mungkin banyak orang yang sebelumnya tidak tahu tentang apa itu virus ya. Baru-baru tahunya ketika ada COVID, gitu. Ada COVID baru dia ngerti oh virusnya. Tapi kita nggak bisa membedakan sebetulnya virus itu sama nggak dengan bakteri, penanganannya sama tidak ya. Itu kadang-kadang kita juga susah ya, orang awam susah untuk membedakan. Pokoknya namanya kuman aja begitu biasanya. Kuman itu ya macam-macam, ada virus, bakteri, jamur, itu yang tadi saya sebutkan ya. Kalau sesuai dengan bahasa Yunani dibahasakan yaitu venom, berasal dari Yunani, artinya racun ya. Dan ini merupakan suatu partikel yang masih diperdebatkan sebetulnya statusnya, tapi yang jelas ini merupakan agen pembawa penyakit ya. Walaupun masih tidak tahu apakah ini makhluk hidup ataukah benda mati ya. Kalau diamati sesuai, kalau dia disebut dengan benda mati, nah, karena virus ini dapat
dikristalkan ya. Sedangkan dikatakan benda hidup karena virus ini memperbanyak diri. Jadi sampai saat ini juga masih dipertentangkan bahwa virus ini termasuk benda mati atau benda hidup, tapi ini bisa dirusak ya, sehingga dia tidak bisa memperbanyak diri ya. Kalau para ahli biologi ini mengungkapkan bahwa virus ini akhirnya dikelompokkan menjadi sebagai makhluk hidup yang hidup tersendiri, yaitu virus. Jadi beda dengan makhluk hidup lainnya. Dan virus ini merupakan organisme non-seluler, sehingga karena ia tidak memiliki kelengkapan seperti sitoplasma, organel sel, dan tidak bisa membelah diri sendiri. Jadi harus ada agen yang membuat dia membelah diri gitu. Ya, jadi virus ini bisa diumpamakan kalau kita punya satu kunci rumah ya, itu kan benda mati. Benda mati itu dapat banyak jika digandakan oleh manusia. Misalkan nih, saya punya pintu karena saya punya satu kunci dan keluarga saya ada 5 orang misalkan. Nah, saya harus memperbanyak kunci itu. Saya harus pergi kemana? Ya ke ahli kunci untuk menggandakan biar banyak gitu. Jadi dia tidak bisa menggandakan dirinya sendiri kalau tidak digandakan kunci ya. Jadi virus juga sama seperti itu. Virus itu bisa bisa membelah dirinya sendiri atau menggandakan dirinya dengan cara ya digandakan. Ya. Jadi virus itu kalau saya bilang makhluk hidup iya, tapi dia juga nggak hidup. Ya, itu tadi kan masih perdebatan ya. Tapi yang jelas virus ini membawa penyakit, yang jelas begitu. Oke, kalau kita sudah bicara tentang virus, kita selanjutnya membahas tentang bakteri. Ya. Bakteri ini merupakan salah satu golongan organisme prokariotik dan tidak memiliki selubung inti. Ya. Bakteri ini sebagai makhluk hidup tentu memiliki informasi genetik berupa DNA, tapi tidak terlokalisasi dalam tempat khusus ya, dan tidak ada membran intinya. Kalau bakteri ini dia itu membentuk DNA yang sifatnya sirkuler, panjang, dan biasa disebut dengan nukleoid. Pada DNA, bakteri ini tidak mempunyai intron dan hanya tersusun atas akson saja. Bakteri yang juga ini yang membahayakan ini juga memiliki DNA ya, yang tergabung menjadi plasmid yang terbentuk kecil dan sirkuler. Tapi kalau tadi beda ya dengan virus. Kalau bakteri ini saya sih bilangnya kalau bakteri ini merupakan makhluk hidup ya, karena dia bisa mati kalau bakteri ini. Sedangkan kalau virus itu tidak bisa mati karena dia bukan benda hidup gitu. Kalau bakteri dia bisa mati ya. Oke. Makanya ketika orang kena bakteri apapun itu ya, bakteri tuberkulosis, bakteri salmonella, kemudian E. coli, nah itu dia bisa dihambat dengan antibiotik ya. Kalau virus tadi tidak bisa. Dia bisa nonaktif virus itu kalau daya tahan tubuh itu baik ya. Oke, kemudian kita masuk ke agen berikutnya, yaitu jamur. Oh ya, tadi saya sampaikan juga bakteri ada yang baik, ada yang sifatnya merugikan juga. Kalau bakteri baik ya, kita sering minum Yakult, itu merupakan sekumpulan bakteri. Nah, jika itu masuk ke dalam sistem pencernaan, maka dia akan membunuh bakteri yang sifatnya tidak baik atau merugikan. Ya, jadi
tidak semua bakteri bersifat jahat. Dia juga bisa membantu untuk melindungi tubuh dari bakteri yang tidak baik. Ya. Contoh lagi, ingin melindungi sistem reproduksi kita, vagina misalkan. Nah, di vagina itu ada bakteri yang sifatnya juga baik. Ya. Dia fungsinya untuk melawan bakteri yang tadi ada bakteri yang sifatnya baik ya. Dia fungsinya untuk melawan bakteri yang sifatnya jahat. Jadi ketika ada bakteri dari luar yang masuk, maka akan dibunuh oleh bakteri yang baik. Makanya kalau kita membersihkan sesuatu tidak boleh secara berlebihan. Kenapa? Karena bakteri yang baik juga akan mati. Ya, sebetulnya Tuhan itu sudah menciptakan seimbang ya, antara bakteri yang baik dan bakteri yang tidak baik. Tapi kalau misalkan manusia kadang-kadang berpikirnya terlalu overthinking, oh ini harus dibersihkan, ini harus dibersihkan. Ya nggak apa-apa, memang sesekali memang harus dibersihkan karena untuk membuang sisa-sisa bakteri yang tidak terbunuh oleh bakteri baik tadi. Tetapi ketika kita setiap waktu membersihkan secara membabi buta ya, secara berlebihan, maka itu juga akan membunuh yang namanya bakteri baik tadi ya. Oke. Kemudian masuk ke jamur ya, jamur. Kalau jamur ini juga berasal dari bahasa Yunani. Kemudian fungus ya, berarti tumbuh dengan subur. Istilah ini selanjutnya ditujukan kepada jamur yang memiliki tubuh buah serta tumbuh dan muncul di atas tanah atau pepohonan ya. Organisme yang disebut jamur ini bersifat heterotrof. Dinding sel spora mengandung kitin, tidak berplastin dan tidak berfotosintesis. Dia lembab ya. Kalau tumbuhan itu kan sifatnya enggak lembab ya. Jadi tumbuhan kan berfotosintesis. Nah, jamur ini menempel pada tumbuhan tapi sifatnya lembab dan tidak bersifat fagotrof dan umumnya memiliki hifa yang berdinding yang dapat berinti banyak dan berinti tunggal dan memperoleh nutrien dengan cara mengabsorpsi. Oke, kemudian apa saja penyakit yang disebabkan oleh jamur? Oh, banyak. Terutama penyakit yang hubungannya dengan kulit. Ya. Panu ya. Terus banyak sekali pokoknya yang dari jamur, gatel-gatel ya pada tempat-tempat yang lembab gitu. Kemudian bisa nggak sih orang dengan kebiasaan yang tidak baik ya, orang dengan kebiasaan yang tidak baik, jarang mandi ya, terus kemudian tubuhnya tidak bersih ya, pokoknya ya tubuhnya tidak bersih. Nah itu kita bisa tidak orang dengan kebersihan yang kurang dia tidak terkena jamur ya, bisa, asalkan dia tidak lembab kan begitu. Sifatnya jamur kan dia tidak berfotosintesis ya. Kemudian jadi dia tidak bisa tumbuh di tempat yang kering gitu ya. Kalau yang lembab dia bisa tumbuh. Tapi jamur ini tidak hanya tumbuh pada bagian kulit saja ya. Jamur bisa juga terjadi di saluran pernafasan ya. Kemudian di aliran darah, kemudian di susunan saraf tulang belakang itu juga bisa, yang disebut dengan meningen. Dan siapa saja bisa terkena jamur.
penyakit jamur ini ya, terutama orang yang tidak memperdulikan kebersihan dirinya sendiri ya. Nah, akhirnya dan ditambah dengan daya tahan tubuh yang lemah. Dan orang-orang dengan daya tahan tubuh yang lemah ini mudah dihinggapi agen jamur ya, seperti orang HIV ya atau AIDS. Kemudian pasien dengan yang daya tahan tubuh rendah itu pasien-pasien yang sedang kemoterapi ya, atau bahkan pasien yang terkena COVID itu rentan untuk mengalami infeksi jamur, karena orang dengan infeksi COVID ini daya tahan tubuhnya sedang rendah ya. Biasanya kalau di kulit ya, biasanya ada ruam-ruam bercak putih gitu ya. Bahkan ada orang yang di pinggirnya bibir ini ya, di sudut bibirnya dia pecah-pecah ya. Kemudian ada juga yang gatal, nyeri di vagina disertai keputihan ya. Kemudian ada juga tanda dan gejalanya dia juga demam, karena adanya infeksi itu maka salah satu cirinya yaitu demam. Jamur kuku, pernah ya lihat kuku yang memudar warna kuning, itu karena jamur ya. Kemudian rapuh terus menebal, terus itu juga jamur. Kemudian mata juga bisa terkena infeksi jamur. Biasa ditandai dengan matanya berwarna merah ya, nyeri ketika dia merem gitu. Kemudian penglihatannya buram ya, terus kemudian menjadi lebih sensitif terhadap cahaya. Kemudian kalau di sistem pernafasan dia menyebabkan yang pertama pasti demam. Kemudian ada batuk-batuknya, ada sakit kepala, mual muntah, itu bisa terjadi pada sistem tanda-tandanya kalau terjadi pada sistem pernafasan. Dan itu bagaimana untuk penata laksanaannya, ya harus ke dokter. Ya, kalau dia pada sistem pernafasan ya harus ke dokter spesialis paru. Kemudian kalau kulit ya ke spesialis kulit. Jadi seperti itu. Oke. Ada juga agen yang namanya parasit. Ya, tadi kita sudah mengenal virus. Virus itu kalau saya kelompokkan sebagai makhluk hidup, tapi dia tidak bisa membelah dirinya sendiri kecuali dibelahkan, diperbanyak. Kemudian yang kedua bakteri. Bakteri ini masih bisa dihancurkan dan bisa dimatikan dengan antibiotik ya. Dan ada bakteri baik, ada bakteri buruk. Kemudian jamur. Jamur itu bisa tumbuh pada daerah yang lembab ya, yang tidak kering. Kemudian yang keempat yaitu parasit. Kalau bahasa Latinnya yaitu parasitos ya. Ini berasal dari apa? Seseorang yang ikut makan dalam satu meja. Artinya apa? Mengandung maksud seseorang yang ikut makan makanan orang tanpa seizin orang yang memiliki makanan tersebut, itu namanya disebut dengan parasit, istilahnya begitu. Makanya parasit ini sifatnya yaitu dia merugikan yang ditempati. Nah, itu namanya parasit ya. Jadi parasit ini selama atau sebagian hayatnya, selama hidupnya, dan dia akan tumbuh pada tubuh organisme lain ya, dan parasit ini mendapatkan makanan dari tubuh si yang dihinggapi ini ya. Namun dia tidak memberikan keuntungan ya. Kalau dia ada bakteri yang baik, kalau di parasit tidak ada. Jadi istilahnya seperti mendapat makanan tanpa ada kompensasi apapun untuk hidupnya, gitu. Kalau contoh penyakit yang ditimbulkan karena parasit ini banyak juga ya. Bahkan kita sering mendengar penyakit seperti anak yang mengalami gangguan pencernaan dan mengalami diare ya,
Ini biasanya diakibatkan karena dia menerima infeksi agen dari makanan atau minuman dari orang yang sudah terkontaminasi, atau makanan minuman yang sudah terkontaminasi ya. Dan ini tidak boleh disepelekan karena giardiasis ini kalau disepelekan maka dia akan mengalami gangguan kekurangan cairan dan elektrolit, sehingga ini juga bisa menghambat tumbuh kembang si anak. Kemudian kita sering dengar juga ada yang namanya cacing kremi ya. Cacing kremi ini diakibatkan oleh parasit ya. Memang ukurannya kecil ya, tetapi ini sangat mengganggu dari kenyamanan dari si orang yang terkena cacing kremi ini ya. Bisa ada rasa nyeri, gatal ya. Kemudian ada ruam juga pada anus ya. Ini dilewatkan dari orang yang terkontaminasi. Jadi kita pegang barang ya yang sudah terinfeksi parasit ini, kemudian masuk ke sistem pencernaan ya, tanpa kita sadari kita pegang makanan dan tangan kita belum cuci, akhirnya masuk ke pencernaan, kemudian dia akan hinggap di anus. Itu biasanya cacing kremi seperti itu. Karena bentuknya seperti kelapa kecil-kecil putih begitu, makanya orang sering mensalahartikan bahwa kalau makan kelapa mentah itu bisa mengakibatkan cacing kremi, padahal bukan, itu berasal dari agen parasit ya. Pernah dengar kutu rambut juga ya, kutu rambut itu juga merupakan parasit. Nah, dia itu menyebabkan rasa di kepala itu gatal ya dan tidak nyaman. Biasanya penularannya dari apa? Ya dari orang lain yang memiliki kutu rambut juga, dan berdekatan dia bisa terbang loh kutu rambut, atau dia bisa jalan gitu melalui melalui bantal, melalui handuk, itu juga bisa. Kemudian itu contoh-contohnya ya kalau penyakit yang disebabkan oleh parasit. Ada yang berbahaya dan ada yang tidak berbahaya, tapi kalau hubungannya dengan sistem pencernaan yang tadi saya sampaikan seperti giardiasis tadi, itu berbahaya karena dia menyebabkan diare. Kemudian ada juga yang namanya agen rickettsia. Rickettsia ini Rickettsia ini merupakan agen masuk ke gen bakteri ya, bakteri gram negatif ya. Jadi penyakitnya gimana ya? Penyakitnya juga sering disebut dengan penyakit rickettsia ya. Nah, biasanya yang ditimbulkan penyakitnya seperti tipes ya, karena ini ada salmonella ya. Kemudian ini turunannya dari salmonella tipi, tapi ini biasanya bakterinya disebut dengan Salmonella enterica. Jadi ini juga bisa menyebabkan penyakit demam tifoid ya. Disebarkannya melalui apa? Melalui kutu biasanya, tapi bentuknya sangat kecil sekali sehingga tidak disadari ya. Kalau tipes ini orang sering bilangnya tipes ya. Sebetulnya tipes itu ketika dia menginfeksi manusia ya, ini hinggap terus di mana? Di sistem pencernaan. Nah, kemudian timbullah karena ya tadi tidak cuci tangan dan lain sebagainya, akhirnya dia masuk ke sistem pencernaan. Kemudian setelah dia masuk, dia akan menimbulkan beberapa gejala seperti demam, sakit kepala ya, badan lemas, kemudian ada mual, muntah ya. Kemudian pernah dibilang ya kalau tipes itu tidak bisa sembuh. Ya, sebetulnya iya, tapi bisa diminimalisir agar tidak kambuh lagi dengan cara harus menjaga daya tahan tubuh. Kenapa? Ya agar tidak berkembang lagi. Ya. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa
orang yang sudah terkena bakteri rickettsia ini tidak bisa sembuh karena dia akan terus ada di sistem pencernaan ya, dan itu akan lama sekali dia bersarang di situ. Makanya orang dengan tipes tidak boleh terlalu capek. Nah, capek sedikit dia harus istirahat. Nah, kenapa? Karena agar bakterinya tidak berkembang lagi, bakteri rickettsia ini. Saya bilang bakteri karena ini masuk dalam golongan bakteri. Kemudian kita masuk lagi ke agen yang namanya chlamydia. Chlamydia ini sejenis bakteri ya yang biasanya ditularkan melalui infeksi menular seksual ketika berhubungan intim ya. Jadi infeksi ini bisa menulari wanita ataupun pria, dan ini akan menyebabkan infeksi pada saluran kemih ya. Biasanya ini jarang menimbulkan gejala yang signifikan ya. Ini yang menyebabkan orang itu tidak merasa dan tidak menyadari bahwa dirinya itu sedang terinfeksi penyakit chlamydia ini. Kemudian apa saja yang menyebabkan bisa menularkan yang namanya chlamydia ini? Dia berganti-ganti pasangan hubungan intim atau berganti-ganti pasangan seksual ya. Jadi ini bisa menyebabkan penyakit yang gejalanya tidak nampak tapi sudah masuk ke gejala akut gitu. Jadi 1-3 minggu ini baru menimbulkan gejala. Biasanya apa saja gejalanya? Kalau pada wanita dia bisa keputihan, terus rasa terbakar ketika buang air kecil ya, panas gitu ya, terus sakit ya saat berhubungan seksual, bahkan ada pendarahan juga biasanya. Kemudian kalau pada pria biasanya keluar cairan ya dari penisnya ya, kemudian terasa gatal dan terbakar gitu ya. Kemudian sakit juga ketika dia buang air kecil, terus biasanya juga ada pembengkakan pada salah satu atau kedua buah zakarnya. Jadi chlamydia itu memang gejalanya seperti itu, dan itu harus diperiksakan kemana ya, ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang agen infeksi oportunistik. Jadi ini adalah infeksi yang disebabkan oleh organisme yang biasanya tidak menyebabkan penyakit pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang normal, tetapi dapat menyerang orang dengan sistem kekebalan tubuh yang buruk. Mereka membutuhkan kesempatan untuk menginfeksi seseorang. Jadi agen infeksi oportunistik ini memang semua ya, menurut saya bukan hanya ini saja, tetapi semua yang orang dengan kekebalan tubuh yang tidak baik, daya tahan tubuh yang tidak baik, maka akan mudah terserang dengan yang namanya bakteri dan virus dan lain-lain yang tadi sudah saya jelaskan. Ada nggak hubungannya dengan orang stres? Katanya kalau orang stres itu bisa menyebabkan daya tahan tubuh itu lemah ya. Bagaimana Bu? Kok bisa? Itu akan saya jawab. Jadi kalau orang dengan stres yang tinggi, maka yang disebut dengan hormon endorfin itu dia akan menurun ya. Kan gini, orang yang bahagia ya, tidak stres, hormon endorfinnya dia akan baik. Jadi ketika orang itu bahagia, maka dia akan melepaskan yang namanya hormon endorfin. Nah, hormon endorfin ini tidak hanya dia saja, ada beberapa hormon-hormon lain ya. Nah, hormon seperti
beta adrenalin ya, kemudian hormon stres itu dia akan muncul ketika kita memikirkan sesuatu dengan stres ya, depresi atau stres. Nah, ini akan menekan hormon ketika kita memikirkan hal negatif, maka hormon yang merusak seperti tadi yang saya sampaikan, beta adrenalin itu dia merupakan racun. Nah, dan racun ini akan mempengaruhi dari daya tahan tubuh kita, ya, sel-sel darah putih, kemudian jantung, paru-paru, sel saraf otak, maka akan diracuni. Tetapi ketika ada masalah, kemudian kita menekan masalah itu dengan bahagia atau bisa punya mekanisme yang bagus. Oh iya, saya ada masalah ini. Oh ya, saya harusnya memiliki solusi seperti ini. Maka itu tidak akan berlarut-larut. Yang keluar adalah bukan yang beta adrenalin tadi, tapi yang keluar adalah hormon endorfin. Ya. Ketika hormon endorfin itu berbarengan bertemu dengan hormon stres tadi, beta adrenalin tadi, ketakutan, cemas itu tadi, maka dia akan mengimbangkan hormon yang racun tadi. Hormon endorfin itu bagus fungsinya karena dia bisa menekan hormon racun tadi yang tadi saya sampaikan, yaitu beta adrenalin tadi. Nah, ketika seimbang, maka daya tahan tubuh kita, hormon pada tubuh kita, kelenjar-kelenjar kita ini juga akan menghasilkan daya tahan tubuh yang bagus juga. Nah, jadi itu ketika kita stres, maka hormon yang keluar adalah hormon-hormon yang sifatnya racun. Nah, orang kan semua punya masalah, tetapi ketika kita punya mekanisme coping yang bagus, maka hormon endorfinnya yang akan meningkat. Nah, dia yang bisa menekan hormon-hormon racun tadi, sehingga daya tahan tubuhnya dia akan tetap bagus gitu. Itu fungsinya dari hormon endorfin. Jadi bagus sekali ketika orang itu memiliki masalah, dia akan menekan masalah itu dengan cari solusi. Setelah selesai ya dia tidak akan berkepanjangan dan dia akan bahagia lagi, sehingga hormon endorfinnya akan bagus, hormon yang sifatnya racun tadi akan ditekan sehingga daya tahan tubuhnya akan meningkat begitu. Terus hubungannya dengan sistem tekanan darah apa? Nah, ketika hormon racun tadi keluar dari tubuh kita karena kita stres terlalu tinggi, maka itu akan membuat pembuluh darah kita semakin sempit. Ya. Kalau pembuluh darah kita semakin sempit, maka tekanan darah yang mengalir di dalam pembuluh darah itu juga akan semakin kuat. Ya, semakin kuat, dan itu akan membuat jantung kita akan berat kerjanya. Kalau berat ya maka tekanannya juga akan susah untuk mengalirkan darah tadi. Nah, kalau diimbangkan dengan hormon endorfin, maka pembuluh darah tadi yang harusnya dia mengecil, ketika ada hormon yang sifatnya racun tadi dia mengecil. Ketika ada hormon endorfin, dia akan diperlebar lagi dengan hormon endorfin tadi, sehingga pembuluh darah bisa lancar untuk mengalirkan darah, sehingga jantung tidak perlu untuk memompa lebih keras lagi. Tekanan darah ya, yang untuk mengalirkan darah di pembuluh darah tadi juga akan normal. Dia tidak akan menekan darah akan mengalir dengan tekanan yang kuat. Nah, maka tekanan darahnya dia normal. Maka dari itu kalau orang stres, dalam kondisi cemas, takut, ketika ditensi, diukur tekanan darahnya, dia akan meninggi atau tekanan darahnya dia akan tinggi, akan semakin tinggi ya. Ketika dia tidak takut, sudah tidak stres, sudah tidak cemas, ditensi lagi, maka tensinya akan normal. Nah, itu jadi penjelasannya seperti itu. Oke. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, agen infeksius ini adalah mikroorganisme yang dapat menimbulkan infeksi dan termasuk dalam agen infeksi seperti virus, bakteri, jamur, parasit, rickettsia, chlamydia ya. Jadi infeksi oportunistik ini yang disebabkan oleh infeksi karena daya tahan tubuhnya sedang rendah ya. Kemudian virus merupakan organisme karena
non seluler karena ia tidak memiliki kelengkapan seperti sitoplasma dan lain-lain. Dan bakteri ini merupakan golongan organisme ya yang memiliki selubung inti, dan ini sebagai makhluk hidup yang sifatnya sebagai makhluk hidup karena dia memiliki genetik berupa DNA. Kemudian jamur, kalau jamur tadi berasal dari tumbuh dengan subur istilahnya ya, dan ini hidup di tempat yang lembab dan kotor. Kalau parasit tadi dia menghinggapi dan memakan yang ada di situ dan sifatnya sangat merugikan yang dihinggapi ya. Kalau rickettsia tadi yaitu bisa diartikan dia infeksi karena hubungan seksual ya tadi ya. Terus kalau chlamydia tadi seperti kutu dan dia bisa menginfeksi saluran pencernaan. Dan ini sifatnya bisa kambuh lagi ketika daya tahan tubuhnya dia sedang rendah. Nah, itu cukup sekian yang saya bisa sampaikan tentang agen infeksius. Silahkan disimak materinya dan jangan lupa untuk mempersiapkan ujian dengan baik ya. Saya rasa kalau kalian tadi sudah menyimak, setidaknya kalian sudah paham ya tentang apa itu virus, bakteri, parasit dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.